Perkenalkan, saya Harum Nur Latifah, NPM 235052. Sebelumnya, perkenalkan, saya Francisca Yeni Rista Seran dengan NPM 235061. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS statistik. Berikut menggunakan SPSS dengan mengerjakan soal nomor 1. Lakukan uji reliabilitas data. Sekarang kita masuk pada SPSS. Di bagian menu variabel view, kita isi seluruh jumlah item soal sampai 20. Nah, setelah itu kita buka di data view. Di sini sudah terisi semua nilai dari 40 siswa yang kita copy dari link soalnya. Selanjutnya, untuk menguji reliabilitas data, kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih di Scale, lalu kita pilih di Reliability Analyze. Nah, dari semua item, kita pindahkan ke bagian kanan, lalu kita pilih statistik, lalu kita klik di sini, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, dari pengerjaan soal nomor 1, ini hasil dari pengerjaan soal nomor 1. Tabel output yang pertama memberikan informasi jumlah sampel N sama dengan 40 siswa dan valid 100%. Artinya tidak ada data yang tidak valid. Tabel output yang kedua, kuesioner dikatakan reliable jika nilai convex alpha lebih besar dari 0,60. Data statistik berikut convex alpha sama dengan 0,937 lebih besar dari 0,60. Dapat disimpulkan bahwa butir soal secara keseluruhan adalah valid. Baik, selanjutnya kita mengerjakan nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk uji korelasional antara motivasi dan disiplin belajar. Kita buka SPSS. Pada menu variabel view, kita isi motivasi dan disiplin belajar seperti berikut. Selanjutnya, kita buka data view. Di sini sudah terisi semua nilai dari 35 siswa yang kita copy dari link soalnya. Selanjutnya, untuk menguji korelasional, data kita pilih menu Analysis. Lalu kita pilih Correlates. Lalu kita klik Bivariate. Nah, klik motivasi ini, lalu dipindah ke kanan. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil pengerjaan nomor 2. Nah, di sini uji korelasi dari data berikut adalah nilai motivasi 0,00 lebih dari 0,05. Terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dan variabel disiplin, di mana nilai person korelasi motivasi positif 1, maka semakin tinggi disiplin belajar. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan, motivasi berhubungan secara positif terhadap disiplin belajar dengan derajat hubungan korelasi sedang, di mana nilai korelasi yang didapat adalah 0,558 di antara 0,41 sampai dengan 0,60. Yang berikut kita masuk pada pengerjaan soal nomor 3 yang bagian A. Data dianggap prametik. Lakukan uji T. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test? Lalu kita buka SPSS. Pada menu variabel view, kita isi pre dan post seperti berikut. Selanjutnya, kita buka data view.
Di sini sudah terisi semua nilai dari 40 siswa yang kita copy dari link soalnya. Selanjutnya untuk uji T, kita pilih menu Analyze. Lalu kita pilih Compare Means. Lalu kita pilih Parent Samples. Lalu kita klik yang di bagian sini, kita pindahkan ke bagian kanan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasil dari pengerjaan soal nomor 3 yang bagian A. Bagian A, parametrik uji tes, tabel output 1, menunjukkan nilai min, jumlah standar deviasi dan standar error min. Tabel output yang kedua, menunjukkan nilai korelasi 0,609 dan nilai sig 0,000, dan tabel output 3, nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan nilai rata-rata atau nilai T, nilai T min 16,530 dan selisih perbedaan antara min 18,182 sampai dengan min 14,218. Dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan hasil belajar posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran. Yang berikut kita masuk pada pengerjaan soal nomor 3 yang bagian B. Untuk soal nomor 3, data dianggap non-parametrik. Lakukan uji Wilson. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest? Selanjutnya kita buka SPSS. Data yang sama. Selanjutnya kita pilih menu Analyze. Lalu kita pilih non-parametric test. Lalu kita pilih Legit Dialog. Lalu kita pilih 2 relate samples. Lalu data yang di sini kita pindahkan ke bagian kanan. Lalu kita klik di Wilson. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil pengerjaan soal nomor 3 yang bagian B. Untuk uji non-parametrik menggunakan Wilson, tabel output yang pertama menunjukkan N, min range, dan sum of range dengan nilai negatif range sama dengan 0. Positif range N 40, min 20,50, sum of range 20,00 dengan nilai TIS sama dengan 0. Tabel output yang kedua menunjukkan nilai asip sig 0,000 karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, artinya ada perbedaan antara hasil belajar pretest dan hasil belajar posttest. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran. Baik, sekian pengerjaan dari saya. Terima kasih.